Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Angkatan 3, dengan saya sebagai moderator, Aditya Lee, dan ada teman saya Pak Daud Dakabesi, Pak Bakar Nenotaek, Pak Marisi Panggabean, dan Pak Olaf Triwilopo Simanjuntak. Materi yang kita akan analisis di sini berupa aplikasi Siadik Nona. Siadik Nona sendiri adalah sistem informasi akademik dan non-akademik untuk Universitas Nusa Cendana, di mana Siadik Nona ini berperan penting dalam penggunaan informasi untuk akademik dan non-akademik sendiri. Kesempatan lebih lanjut, saya akan memberikan waktu paling pertama untuk Pak Daud Dakabesi menyampaikan fitur-fitur yang ada dalam Siadik Nona sendiri. Baik, terima kasih Pak Adit untuk kesempatannya. Jadi untuk aplikasi Siadik Nona hanya bisa diakses oleh para dosen dari Universitas Nusa Cendana dan mahasiswa yang terdaftar di Universitas Nusa Cendana. Dan pada kesempatan saat ini saya menampilkan aplikasi Siadik Nona ini dari email saya, email universitas. Dan di sini ada fitur di bagian daftar modul yang bisa kita gunakan untuk membantu tugas dari dosen. Dan biasanya yang seringkali kami gunakan sebagai dosen untuk melakukan pembelajaran ataupun perkuliahan di kelas, biasanya kami menggunakan SIM akademik. Oleh karena itu kita akan melihat kira-kira fitur apa saja yang ada dalam SIM akademik. Dan sebelum kita masuk ke dalam SIM akademik, pada prinsipnya semua fitur yang dihadirkan di sini ini memuat semua data yang berkaitan dengan keperluan setiap dosen. Dalam fitur SIM akademik, di sini sudah termuat dengan jelas beban dosen dalam perkuliahan dalam satu semester. Nah, untuk semester ini saya mendapatkan total 11 SKS dari 16 SKS yang dipersyaratkan. Selain itu, pada aplikasi ini juga memuat total mahasiswa bimbingan saya, kurang lebih ada 3 orang yang saya bimbing untuk seminar proposal. Selain itu juga dalam SIM akademik ini juga membantu kita dalam mengingatkan kita sebagai dosen berkaitan dengan kelas-kelas yang akan kita lakukan perkuliahan. Dan dalam kelas-kelas ini ada fitur-fitur tambahan yang bisa kita gunakan, yaitu adanya presensi, di mana saat kita memulai kelas, kita akan membuka bagian presensi dan melakukan rekapan absensi untuk setiap mahasiswa yang hadir dalam kelas kita. Dan di sini juga sudah ada fitur berkaitan dengan jumlah kehadiran maupun yang tidak hadir dalam pertemuan yang kita laksanakan. Selain itu, dalam fitur ini juga, kita juga bisa mengakses jadwal perkuliahan yang bisa kita lihat pada kop yang ada di atas berkaitan dengan jadwal yang ada selama satu semester ke depan. Misalnya kita lihat pada jadwal perkuliahan dan kelas-kelas yang akan kita ajar di semester ini. Nah, seperti ini tampilannya. Kurang lebih ini adalah mata kuliah yang saya ajar di semester ini. Dan semuanya sudah tertampil di sini berkaitan dengan mata kuliahnya, berkaitan dengan ruangannya, kemudian dosen pengampu dari mata kuliah ini, dan waktu di mana kita akan melaksanakan perkuliahan, beserta dengan kapasitas dan nama dari setiap mahasiswa yang memprogram mata kuliah yang saya ajar. Mungkin itu kurang lebih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siadik Nona. Pak Adit, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Daud. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Bakar mengenai kualitas pelayanan pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berkaitan dengan kualitas pelayanan pelanggan. Jadi dari Siadik Nona yang telah ditampilkan oleh Pak Daud, di sini kita bisa melihat bahwa layanan pelanggan atau admin aplikasi dapat merespon keluhan atau pertanyaan mahasiswa. Namun sampai saat ini belum ada fitur tatap muka ya, dan juga fitur-fitur lainnya yang interaktif, sehingga ketika mengalami kendala, mahasiswa akan dituntut untuk bertemu langsung dengan
admin di prodi. Selain itu, berdasarkan survei kepuasan pelanggan, terutama mahasiswa dan dosen, diketahui bahwa aplikasi ini memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembimbingan akademik, memudahkan juga mahasiswa untuk mengecek jadwal perkuliahan dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kepuasan kepada mahasiswa dan juga dosen berkaitan dengan jumlah kehadiran dan sebagainya, materi-materi dan juga realisasi perkuliahan ketika dosen selesai mengajar, sehingga mahasiswa juga dapat mengakses materi-materi apa saja yang telah diupload oleh dosen ketika selesai melakukan perkuliahan. Mahasiswa juga puas karena melalui aplikasi ini, aplikasi Siadik Nona ini, mahasiswa bisa melihat apakah dia pantas untuk mengikuti ujian atau tidak. Karena berdasarkan kesepakatan bahwa mahasiswa yang boleh mengikuti ujian adalah yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Oleh karena itu, mahasiswa bisa mengecek sendiri bagaimana seberapa besar persentase dia dalam mengikuti perkuliahan. Jika tidak mencapai persyaratan, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian. Dan itu bisa dilihat di aplikasi Siadik Nona ini. Oleh karena itu, berdasarkan survei baik pada dosen dan juga mahasiswa, ditemukan bahwa mahasiswa dan dosen puas dengan kinerja dari aplikasi ini, namun perlu ditingkatkan dengan fitur-fitur lain seperti fitur-fitur yang merespon secara online sehingga tidak perlu untuk bertemu langsung bertatap muka dengan admin di prodi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Padang. Baik, terima kasih Pak Bakar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, saya persilakan Pak Marisi Panggabean untuk mempresentasi materi tentang keamanan dan privasi dari Siadik Nona sendiri. Kepada Pak Marisi Panggabean, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kesempatannya, Pak. Untuk aplikasi keamanan dari aplikasi Siadik Nona sangat terjamin, Pak, karena aplikasi Siadik Nona ini sesuai dengan nama dan passwordnya. Jadi sehingga kalaupun memang ada kebocoran, pasti ada keteledoran dari penggunanya, dari usernya. Karena itu akan bisa mengakibatkan bisa dibuka oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pada aplikasi Siadik Nona ini dilakukan perawatan atau maintenance dari pihak IT di Nusa Cendana sehingga tidak akan terjadi kesalahan teknis. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Pak Marisi untuk penjelasannya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan efisiensi administrasi sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa diraih dari Siadik Nona ini? Apakah efisiensinya benar-benar membantu dan mempermudah dalam mengautomatisasi proses administrasi? Tentunya jawabannya ya, karena dengan adanya Siadik Nona, kita betul-betul dosen mengurangi paperless, di mana absensi tidak lagi berbentuk manual, yang di mana mahasiswa biasanya menitip tanda tangan, itu karena kita langsung bisa mengabsensi mahasiswa di kelas tanpa kertas dan real time. Dan apakah aplikasi Siadik Nona mengurangi beban kerja manual staf akademik? Ya tentu saja sangat mengurangi, karena dengan waktu yang real time pula kita juga bisa mendapatkan data atau informasi bagaimana mahasiswa yang sudah mengisi KRS, KHS,
atau mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas, benar-benar aplikasi ini benar-benar mendukung yang namanya paperless. Tetapi masalah selanjutnya, kendala dan masalah yang ditemukan. Tentu dari sebuah aplikasi pasti akan ada masalah-masalah yang akan ditimbulkan dari penerapan aplikasi tersebut. Tujuannya masalah tersebut bisa timbul supaya bisa ada pengembangan terhadap aplikasi tersebut. Tetapi masalah yang sering timbul dari Siadik Nona sendiri yaitu kendala yang paling sering muncul ialah kesulitan pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang mungkin kurang user interface dan user experience, dan masalah-masalah teknis yang terjadi seperti kurangnya kolom untuk menambahkan mata kuliah project. Itu yang masalah-masalah yang sering terjadi pada aplikasi Siadik Nona sendiri, yang terus diusahakan untuk dikembangkan oleh pihak IT Undana yang dimana bekerja sama dengan Sevima, karena Siadik Nona sendiri komandoi oleh Sevima sendiri. Sekian dari saya. Untuk saran dan peningkatan layanan, saya berikan kesempatan kepada Pak Olaf Simanjuntak. Waktu dan tempat, silakan Pak Olaf. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya akan menyampaikan beberapa saran untuk peningkatan layanan. Karena kami merasa pada kelompok kami masih ada yang harus ditingkatkan. Apalagi Siadik Nona kita mengingat bahwa hanya berbasis website. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan yang akan bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan Siadik Nona. Yang pertama ada peningkatan user interface, UI dan user experience UX, bagaimana desain antarmuka yang lebih intuitif, ramah pengguna agar mahasiswa dosen bisa lebih mudah mengakses informasi dan fitur yang mereka butuhkan. Artinya harus ada desain yang lebih simpel, karena kita melihat bahwa Siadik Nona sendiri masih menggunakan sistem website, tapi belum melakukan pengembangan atau develop ke arah aplikasi. Karena untuk tampilan website itu masih sangat sulit atau tidak ramah untuk kita gunakan. Lebih mudah jika nanti di saran selanjutnya juga akan saya jelaskan bahwa nanti harus ada akses mobile melalui aplikasi, baik itu nanti di Play Store ataupun nanti untuk device iOS. Yang kedua adalah penambahan fitur layanan chatbot dan bantuan otomatis. Kita harus mengerti bahwa respon yang tepat terhadap pertanyaan pengguna memberikan panduan otomatis jika penggunanya mengalami kesulitan. Penambahan fitur layanan chatbot dan bantuan otomatis sudah sering digunakan di beberapa aplikasi dan website. Sebenarnya untuk chatbot dan bantuan otomatis sendiri tidak terlalu sulit untuk ditambahkan. Ada beberapa memang bantuan untuk develop untuk memudahkan pertanyaan-pertanyaan umum untuk chatbot dan bantuan otomatis, sehingga ini membantu admin untuk otomatisasi jawaban yang dibutuhkan jika itu pertanyaan-pertanyaan umum. Lalu optimalisasi akses mobil yang tadi saya bilang akan lebih mudah jika Siadik Nona dapat diakses melalui aplikasi mobile pada website. Peningkatan